Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malin. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal kalami kalamullah fa inna astaqal hadithi kitabullah, yakni Al-Quran Al-Karim wal Injil wal Zabur wa Taurah, wa khairul hadi hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji dan puja hanya milik Allah. Bersyukur hanya kepada Allah. Memohon pertolongan untuk melindungi kita dari hal yang jahat dari diri kita. Memohon perlindungan untuk melindungi kita dari hal amal buruk kita. Sesungguhnya barang siapa yang Allah beri hidayah dan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah tutup hidayah dan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi hidayah dan petunjuk kepadanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Dan para nabi dan rasul itu adalah hamba dan utusan. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang matan al-aqidah atau hawiyah. Al-alamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Waraq At-Tahawi, beliau di Mesir pernah berkata dan pernah menjelaskan bahwa inilah penuturan keterangan tentang akidah. Mahadha akidah, apa akidah? Yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut mazhab para ahli fikih Islam. Abu Hanafiyah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi, Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim Al-Ansari, dan Abu Abdullah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ridwanullahu. Bersama dengan pokok-pokok
keagamaan yang mereka imani, yang mereka yakini dan mereka gunakan untuk beramal saleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan bahwa kami menyatakan tentang at-tauhid kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan keimanan, keyakinan semata-mata rahmat dan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya sesungguhnya Allah itu, dia adalah Allah yang maha menunggal, maha mandiri, dan tidak ada yang menyekutukannya dan tidak ada yang menemaninya dalam setiap urusannya. Dia mengatur urusannya sendiri dan tidak ada yang menemaninya. Yang kedua, bahwasanya tiada sesuatu pun yang menyerupai atau menyamainya. Dia al-ghaib, dia ruh dan kudus adanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang ruh, yang tidak dapat diindra dan tidak dapat dianalogi dengan akal manusia. Yang ketiga, tiada sesuatu yang dapat melemahkan dia. Allah tidak ada yang bisa dilemahkan oleh apapun, oleh siapapun. Dia maha perkasa, dia maha kuat. Nabi Daud alaihissalam selalu menyebut dia, Allah adalah gunung batu kekuatan. Dia benteng kuat sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Dalam kerajaannya, untuk menyaingi kerajaannya, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan kerajaan. Bahkan dia yang mengadakan kerajaan di langit, juga dia yang mengadakan kerajaan di bumi. Dan dia berhak mencabut kerajaan yang dia berikan kepada manusia di atas bumi, atau dia mengizinkannya untuk berdiri teguh kerajaan itu. Dialah pengatur dan penguasa atas segala kerajaan. Dia raja di atas segala raja. Yang keempat, tiada yang berhak untuk diibadahi selain dirinya saja. Hanya satu-satunya nama yang dia kenal hanya dirinya saja. Karena itu, ketika mereka beribadah dan memanggil nama lain selain dia, maka dia tidak mengenal nama itu. Dia hanya mengenal dan menghijab kabul mereka yang memanggil namanya, berdoa dan berseru kepada namanya. Dan karena itu, ia menginginkan agar makhluknya, orang yang beriman kepadanya, percaya kepadanya, beribadah hanya kepadanya dan tidak boleh selain. Selanjutnya, Allah itu dia yang maha awal, dia yang terdahulu, dan bahkan dia tidak akan berakhir. Kalau dia yang terdahulu, dia yang terakhir. Dia tidak berawal dan dia juga tidak berakhir. Terdahulu tanpa berawal. Yang maha kekal tanpa pernah berakhir. Dia terus menerus ada. Dulu, sekarang, hingga terus menerus sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah. Tidak pernah berakhir. Tidak pernah terputus. Dia tetap Allah
untuk selama-lamanya. Atau bahkan dia tidak pernah akan punah ataupun binasa. Seiring dengan punahnya, binasanya bangsa-bangsa atau umat manusia. Dan Allah itu tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan dengan kehendaknya. Karena Dia yang menciptakan, Dia yang mengatur, Dia yang memelihara, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan dengan kehendak. Apa yang terjadi di depan atau di belakang, kiri atau kanan, hari ini atau besok, kemarin atau yang telah lalu, tidak ada yang terjadi begitu saja, melainkan ada di dalam pengawasan, pengendalian, dan kehendak Dia. Karena itu, kalau hari ini kita berada di dalam suatu kegirangan, itu kegirangan itu bukan atas kehendak kita atau jasa usaha kita. Itu pasti ada di dalam kehendak dan pengendalian Allah Rabb Tuhan kita. Atau sebentar lagi kita berada di dalam keadaan tidak nyaman, tidak mengenakan, sangat menyedihkan, sangat menyebalkan, bahkan membuat sampai rasa terputus asa. Pun hal itu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada di dalam pengawasan, pengendalian, dan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga Dia menjelaskan kepada Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam, Dia mengatakan, jikalau kamu taat untuk setia dalam melakukan perintah-perintahku, apa yang aku perintahkan kepadamu, telah aku tetapkan kepadamu, dan selalu berjalan atas jalan yang aku kehendaki, maka sehelai rambut pun tidak akan terhilang dari pengawasan Allah, nikmatnya. Karena itu Allah Azza wa Jalla tidak dapat digapai dengan cara manusia, tidak dapat digapai melalui akal dan pikiran manusia. Allah itu tidak dapat digapai keseluruhannya dengan akal kita, pikiran kita, kecerdasan dan kreativitas dan kepandaian kita, kejeniusan kita. Allah tidak dapat digapai keseluruhannya dengan itu. Itu hanya sedikit saja. Allah menggambarkan sangat kecil pengetahuanmu itu dibandingkan dengan pengetahuan. Allah tidak dapat digapai dengan akal pikiran manusia, tidak juga dapat dicapai oleh pengertian dan pemahaman manusia. Kalaupun kita dapat mencapainya, hanya dekat dan tidak bisa sama dan sampai kepada tujuan pemahaman itu, pencapaian itu, kecuali kita berada di dalam naungan dan bimbingan kekuatan mutlak dari Dia, yaitu hak prerogatif dari Roh Allah yang dikaruniakan Allah, yang diizinkan, ditiupkan, dihembuskan di dalam hati manusia. Melalui itulah pencapaian pikiran manusia tentang Rob Tuhannya memperoleh
pemahaman tentang Rob Tuhannya dapat terwujud. Dan Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa kita menyerupakan dia dengan makhluknya. Makhluknya pada hakikat sangat relatif dan terbatas. Dia bersifat nisbiyah. Karena itu segala sesuatu yang ia ciptakan tidak mungkin menyamainya. Dia adalah Allah yang maha hidup. Dan kehidupannya tidak berujung, tidak bertepi, tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia maha hidup. Selain itu, terbatas hidupnya. Kalau Allah menduduki peringkat maha hidup yang tidak akan pernah mati, sedangkan selain dia terbatas hidupnya dan pasti mati. Allah dengan jelas menjelaskan melalui firman bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap yang bernyawa pasti menemui keberakhiran hidupnya, menemui ajalnya, menemui kematian. Tetapi terhadap Allah tidak mungkin ada hal semacam itu. Apakah keterbatasan atau kematian yang akan menimpa dia. Dan Allah itu maha terjaga. Dan dia tidak pernah tertidur maupun terlelap seperti makhluknya. Manusia di malam hari bisa tertidur, terlelap setelah di siang hari mereka kerja dengan mengeluarkan energi, tenaga, sehingga mengalami kekurangan energi. Maka Allah karuniakan malam untuk mereka beristirahat dan mengambil energi baru untuk selanjutnya mereka besoknya meneruskan pekerjaan mereka. Manusia mengalami keterbatasan energi, tenaga, bisa mengantuk dan tertidur. Tetapi Allah sekali-kali dia tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia selalu mengatur, bekerja siang dan malam, mengatur semua makhluk, semua kehidupan dan keperluan yang ia telah ciptakan dengan kasih dan sayang. Karena itu sangat naiflah manusia selalu merasa dirinya tidak pernah diperhatikan Allah. Sesungguhnya Allah maha memperhatikan manusia karena terbatas kemampuannya, sehingga dia merasa dia tidak diperhatikan oleh Allah. Sungguh Allah selalu memperhatikan. Siang dan malam matanya tertuju kepada makhluknya. Matanya tertuju kepada orang-orang mukmin. Matanya tertuju kepada orang-orang saleh. Dia tidak pernah memalingkan kasih dan rahmatnya kepada orang saleh. Sehingga tidak ada keinginan untuk terlelap sejenak untuk meninggalkan pengawasannya. Dia terus-menerus mengawasi. Dan Allah Azza wa Jalla adalah yang mengkreasi, yang mencipta. Dan dalam menciptakan, dia tidak membutuhkan makhluknya yang dia minta pertolongan kepada makhluk. Dia menciptakan dengan energinya sendiri, dengan kecerdasan dan kepandaiannya sendiri. Alam semesta dan isinya, langit dan isinya, dia hanya dengan menyatakan kun fayakun, maka jadi. Setelah dia melihatnya, sungguh dia melihatnya baik, dia menciptakan lagi. Melihatnya baik, dia menciptakan lagi. Tanpa
merasa lelah sehingga dia minta bantuan dari makhluknya. Tidak. Sama sekali tidak. Ya, dia tidak memiliki sifat lemah seperti manusia. Ketika ia mengaruniakan kasih dan sayangnya, nikmat dan rahmatnya berupa rezeki kepada manusia dan makhluknya, ia membagi rezekinya dengan cuma-cuma. Ia mengaruniakan keperluan makhluknya dengan cuma-cuma, tanpa mengharapkan imbalan atau mengharapkan bayaran. Dia memberikannya dengan cuma-cuma. Sehingga ia menyatakan, karena aku sudah memberikan cuma-cuma kepada kamu, karena itu berilah dengan cuma-cuma. Dia memerintahkan demikian, tapi manusia tidak menaati. Allah berikan cuma-cuma kepada dia, tapi ketika dia ingin memberikan cuma-cuma, dia merasa dia akan rugi. Dia ingin supaya bisa dapat keuntungan. Keuntungan tidak tanggung-tanggung, laba berlaba. Coba kita renungkan, Allah memberikan cuma-cuma. Rezeki yang ia karuniakan kepada manusia, seluruh makhluknya. Pernahkah ia menuntut imbalan? Sungguh, dia tidak pernah meminta imbalan setelah ia memberikan kehidupan, memberikan rezeki, memberikan berkah kepada manusia. Dia berikan, ambillah dan gunakanlah. Beda dengan syaitan. Kalau syaitan dia memberi, dia bilang, aku akan meminta tumbalnya. Minta ayam merah, ikan merah, benang merah, minta nasi kuning, nasi merah, nasi hitam. Aneh-aneh permintaannya. Dia menuntut balas. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah memberi, dia memberi dengan cuma-cuma. Karena itu, bersyukurlah kepada Allah. Bahwasanya Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia memperhatikan makhluknya dengan penuh kecintaan. Karena itu berharaplah kepada Allah. Jangan berharap kepada yang lain, karena yang lain meminta imbalannya. Tetapi kepada Allah cuma-cuma orang mukmin memperolehnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.